Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan pertama saya Sabila Eka Septi. Saya Sri Lestari. Saya Fitri Anjani. Saya Krisdayanti Filaban. Saya Helmalia Putri. Baiklah, kami akan membuat video pembelajaran tentang efek Zeeman, percobaan Frank Hertz, dan minyak milikan. Efek Zeeman, percobaan Frank Hertz, dan minyak milikan. Kami dari kelompok 2 yang tadi beranggotakan Sri Lestari dengan NIM 042, Fitri Anjani dengan NIM 044, Helmalia Putri dengan NIM 046, Sabila Eka Septi dengan NIM 047, Krisdayanti dengan NIM 058 051, kelas reguler B 2019, Prodi Pendidikan Fisika dengan dosen pengampu Hairul Fatoni, SPD MPFIS. Nah, untuk efek Zeeman akan dijelaskan oleh Fitri Anjani. Kepada Fitri Anjani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Sabila Eka Septi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efek Zeeman. Pertama ada pengertian. Efek Zeeman adalah gejala tambahan garis-garis spektrum jika atom-atom tereksitasi diletakkan dalam medan magnet atau terpecahnya garis spektral oleh medan magnetik. Nah, efek Zeeman ini nama lain diambil dari seorang fisikawan Belanda, Zeeman, yang mengamati efek itu pada tahun 1896. Selanjutnya, suatu elektron bermasa M bergerak dalam suatu orbit berjari-jari R dengan frekuensi F dan momentum sudut elektron L. Gerakan elektron ini menghasilkan arus. Nah, gerakan elektron ini juga menimbulkan medan magnetik. Maka pada kejadian ini muncul momen magnetik. Bisa dilihat pada gambar. Next. Nah, selanjutnya pada gambar yang tadi dapat kita lihat rumus dari kuat arus, momen magnetik, dan momentum sudut elektron. Pertama ada kuat arus, yaitu I sama dengan Q per T, dan T sama dengan 1 per F. Maka I sama dengan QF sama dengan negatif EF. Dan momentum magnetiknya yaitu mu sama dengan I dikali A. Mu sama dengan negatif EF dikali A. Mu sama dengan negatif EF dikali A itu adalah luas lingkarannya, yaitu 2 VR kuadrat. Selanjutnya momentum sudut elektron. L sama dengan MVR. V sama dengan omega dikali R sama dengan 2 dikali V dikali F dikali R. Dan L sama dengan M dikali 2V dikali F dikali R kuadrat. Dan 2M-nya dipindah ruas, jadi L per 2M sama dengan V dikali F dikali R kuadrat. Dan mu sama dengan negatif E dikali F dikali V R kuadrat. Dan L per 2M sama dengan V dikali F dikali R kuadrat. Maka mu sama dengan negatif E dikali L per 2M. Jadi momen magnetik ini berlawanan arah dengan momentum sudut elektron. Next. Nah, selanjutnya jika elektron diberi medan magnet luar vektor B yang sejajar sumbu Z, maka momen magnetik akan berinteraksi dengan medan magnetik luar sehingga menghasilkan torsi yang dapat merubah arah gerakan elektron, di mana torsi sama dengan mu dikali B, dan torsi sama dengan mu dikali B dikali sin theta, dan torsi sama dengan negatif E dikali per 2M dikali L dikali B sin theta. Nah, torsi inilah yang memutar orbit elektron.
Selanjutnya itu energi yang diberikan oleh medan magnetik adalah E sama dengan mu dikali B. Dan E sama dengan mu dikali B dikali cos theta. Maka E sama dengan negatif E per 2M dikali L B cos theta. Nah, di sini E min E per 2M ini adalah perbandingan giromagnetik atau giromagnetic ratio. Nah, selanjutnya itu ada LZ di sini sama dengan M1 dikali H coret cos theta sama dengan M1 dikali ML dikali H coret per L besar. Maka E sama dengan negatif E per 2M dikali LB dikali ML per H coret per L. Dan E sama dengan negatif E per 2M per BM L dikali H coret, di mana L-nya sama dengan 1, ML-nya ada 1, 0, dan negatif 1. Maka energi elektron yang semula besarnya E0, sekarang berubah menjadi terpecahi. Dengan ML-nya ada 1, ML-nya sama dengan 0, dan ML sama dengan negatif 1. Di mana E0 ditambah E dikali H coret dikali B per 2M. Selanjutnya E dikali H coret kali B per 2 kali M. Next. Selanjutnya ada struktur inti. Di sini ada 3. Yang pertama ada hidrogen memiliki 1 proton, yaitu dengan ada elektron, proton, dan selnya. Yang kedua ada oksigen dengan memiliki 8 proton, 8 neutron, dan 8 elektron. Dan ini ada 2 sel. Dan yang ketiga ada sodium. Di sini memiliki 11 proton, 11 neutron, dan 11 elektron. Yang ini ada 3 sel. Next. Nah, di sini ada inti atau bagian atomnya, yaitu ada elektron, proton, dan neutron. Ya, jumlah proton sama dengan Z, sama dengan jumlah elektron, jumlah neutron atau sama dengan N, dan jumlah nukleon adalah A sama dengan Z ditambah N, di mana X ini adalah jumlah neutronnya, dan A-nya ada jumlah nukleon, dan Z-nya jumlah proton. Next. Nah, partikel-partikel penyusun inti disebut nukleon atau nuklida yang terdiri atas proton dan neutron. Nah, setiap atom yang berbeda mempunyai jumlah proton yang berbeda dengan intinya. Nah, bilangan yang menunjukkan banyaknya proton yang dimiliki oleh sebuah atom disebut juga dengan nomor atom atau Z. Nah, bilangan yang menunjukkan banyaknya nukleon atau proton ditambah neutron disebut dengan nomor massa atau A. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Krisdayanti. Baiklah, kepada Krisdayanti Silaban disilakan untuk menjelaskan contoh soal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai efek Zeeman. Nah, pada soal yang pertama, sampel unsur tertentu diletakkan dalam medan magnetik sebesar 0,30 Tesla dan tereksitasi secukupnya. Berapa jarak komponen Zeeman garis spektral 450 nanometer dari unsur ini? Penyelesaiannya adalah kita menghitung jarak antara komponen Zeeman, yang mana rumusnya delta V sama dengan E kali B dibagi 4V meter. Nilai V sama dengan C, yang merupakan nilai dari kecepatan cahaya dibagi lambda atau panjang gelombang. Diturunkan dV sama dengan minus C kali D. Nah, delta lambda sama dengan
lambda kuadrat dikali delta V dibagi C. Sama dengan E dikali B lambda kuadrat dibagi 4V MC. Nah, penyelesaiannya dapat dilihat sebesar 0,00283 nanometer. Selanjutnya, pada contoh soal yang kedua, di mana hitunglah perubahan panjang gelombang dari foton 2P ke 1S apabila atom hidrogen ditempatkan dalam sebuah medan magnet berkekuatan 2,00 Tesla. Penyelesaiannya adalah pertama, kita menentukan berapa energi foton dengan membagi minus 13,6 dibagi 4 ditambah 13,6 sama dengan 10,2 elektron volt. Oleh karena itu, panjang gelombangnya adalah Hc dibagi E, di mana 1240 elektron volt nanometer ini dapat dari nilai dari H dikalikan dengan C. H merupakan konstanta Planck yang nilainya sama dengan 6,6 kali 10 pangkat minus 34, nilai C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, nilai E 10,2 elektron volt. Jadi hasilnya adalah 122 nanometer. Nah, perubahan energi delta E ini dari tingkat ke tingkat energi baru, sehingga hasilnya mu B kali B sama dengan 9,27 kali 10 pangkat minus 24 Joule per Tesla dikali 2 Tesla. Hasilnya 18,5 kali 10 Joule. 11,6 kali 10 elektron volt ini didapat dari nilai Joule diubah ke elektron volt, di mana 1 Joule nilainya sama dengan 6,242 kali 10 pangkat 8 elektron volt, sehingga didapatlah hasil tersebut. Nah, selanjutnya, karena itu dari persamaannya delta lambda sama dengan lambda kuadrat dibagi Hc dikali delta E. Nilai lambda kuadrat adalah 122 nanometer kuadrat dibagi 1240 elektron volt nanometer dikali 11,6 kali 10 pangkat minus 6 elektron volt. Hasilnya adalah 0,00139 nanometer. Tampak bahwa untuk medan magnet dengan kekuatan cukup besar sekitar 2 Tesla, perubahan yang diakibatkannya pada panjang gelombang ternyata kecil sekali. Baiklah, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Helmalia Putri. Kepada Helmalia, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Sabila Eka Sekti. Selanjutnya itu tentang percobaan Frank Hertz. James Frank dan Gustav Hertz adalah orang yang pertama yang membuktikan tingkat energi diskrit yang dimiliki atom. Ide eksperimen yang mereka lakukan diilustrasikan pada gambar 1. Bisa lihat di samping ada gambar uap atom air raksa ditembakkan dengan batas elektron yang memiliki sejumlah energi. Kemudian energi elektron yang lolos diukur. Jika energi atom tidak didiskrit, maka berapapun energi berkas elektron penembakan, energi tersebut akan diserap oleh atom raksa. Sebaliknya, jika energi atom raksa diskrit, maka tidak semua energi elektron penembakan dapat diserap. Jika energi elektron penembakan lebih kecil daripada selisih energi awal dan energi akhir elektron dalam atom raksa, maka energi elektron penembakan tidak akan diserap. Elektron penembakan akan lolos saja dan saat dideteksi setelah melewati uap raksa, energi elektron tersebut tidak berubah. Next.
Nah, sebaliknya, jika energi elektron penembakan lebih besar daripada selisih energi diskrit yang dimiliki atom raksa, maka sebagian energi elektron penembakan diserap oleh elektron dalam atom raksa. Energi yang diserap tersebut digunakan oleh elektron dalam raksa untuk loncat ke tingkat energi lebih tinggi. Energi elektron atom penembakan berkurang, dan setelah melewati uap raksa, akan dideteksi energi elektron yang telah berkurang. Penjelasan ini lebih detail bisa dilihat pada gambar. Nah, di sini ada gambar ide untuk membuktikan keberadaan tingkat energi grid dalam atom. Next. Nah, selanjutnya itu eksperimen Frank-Hertz. Nah, pada tahun 1914, Frank dan Hertz membuat sebuah alat yang dapat mereka gunakan untuk mempelajari ionisasi yang dihasilkan dalam atom-atom gas atau uap oleh elektron yang dipancarkan dari sebuah kawat panas melalui proses emisi termionik. Elektron ini kemudian dipercepat dalam sebuah medan listrik sehingga energinya dapat diketahui dengan baik. Untuk sebuah elektron dengan energi yang lebih kecil daripada energi ionisasi, Frank dan Hertz berharap tidak terjadi perpindahan energi antara elektron dan atom-atom. Sebaliknya, untuk energi yang lebih besar, mereka mengharapkan terjadinya kehilangan energi elektron yang besarnya sama dengan besar energi ionisasi. Nah, eksperimen Frank-Hertz dapat dilihat pada gambar 2.1. Nah, Frank-Hertz menembak uap berbagai unsur dengan menggunakan elektron yang energinya diketahui. Perbedaan potensial kecil dipasang di antara kisi dan keping pengumpul, sehingga setiap elektron yang mempunyai energi lebih besar dari harga minimum tersebut memberikan sumbangan dari arus yang melalui ampere meter. Ketika potensial percepatan bertambah, elektron yang datang pada keping bertambah banyak dan arus pun naik. Jika energi kinetik kekal dalam tumbukan antara elektron dan sebuah atom uap itu, elektronnya hanya terpental dalam arah yang berbeda dengan arah datangnya. Karena atom itu jauh lebih masif dari elektron, atom hampir tidak berkehilangan energi dalam proses itu. Setelah suatu energi kritis tercapai, ternyata arus keping menurun secara tiba-tiba. Tafsiran dari efek ini adalah bahwa elektron bertumbukan dengan atau memberikan sebagian atau seluruh energi kinetiknya untuk menegasitasasi atom ke tingkat energi yang lebih tinggi. Next. Hasil eksperimen Frank-Hertz. Terdapat dua Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Sri Lestari. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Hermalia Putri tadi. Next, Bill, ke slide 23. Langsung ke slide yang 23, Bill. Sebelum ini. Slide 23, Bill.
Cari mic-nya. Baik, saya lanjutkan penjelasan dari Helmalia Putri tadi. Nah, selanjutnya itu Frank dan Hertz ini menembaki uap berbagai unsur dengan elektron yang energinya diketahui dengan rangkaian eksperimen pada gambar 1 yang tadi. Nah, perbedaan potensial kecil V0 dipasang di antara kisi dan keping pengumpul, sehingga setiap elektron yang mempunyai energi lebih besar dan harga minimum tertentu memberikan kontribusi atau sumbangan pada arus yang melalui ammeter. Nah, dari percobaan ini, tafsiran dari efeknya itu adalah bahwa elektron yang bertumbukan dengan atom memberikan sebagian atau seluruh energi kinetiknya untuk mengeksitasi atom ke tingkat energi di atas tingkat dasar. Nah, tumbukan semacam ini disebut tak elastik sebagai lawan dari tumbukan elastik yang berlangsung dengan energi kinetik kekal. Lanjut, Bill. Next, selanjutnya. Nah, kemudian ketika potensial mempercepat V-nya itu bertambah besar, arus kepingnya bertambah juga. Akhirnya penurunan arus keping yang sangat tajam dan eksitasinya yang tinggi yang sama pada atom lain. Seperti terlihat pada gambar 2 yang sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Helmalia Putri. Nah, jadi potensial tertinggi diperoleh dari beberapa kali tumbukan dan merupakan kelipatan dari yang terendah. Nah, kemudian Frank dan Hertz ini mengamati spektrum emisi uap ketika ditembaki elektron. Dalam uap air raksa, mereka mendapatkan bahwa energi elektron minimumnya itu sebesar 4,9 elektron volt diperlukan untuk mengeksitasi garis spektral air raksa yang sebesar 253,6 nanometer, foton cahayanya juga 253,6 nanometer, dan berenergi tepat 4,9 elektron volt. Lanjut, Bill, ke contoh soal. Nah, selanjutnya contoh soal, di mana contoh soal ini diambil dari hasil percobaan Frank dan Hertz. Nah, di sini terdapat 3 tegangan grid yang digunakan, di mana tegangan grid yang pertama diatur pada posisi 2,5 volt, kemudian yang kedua diatur pada posisi 7,5, dan yang ketiga diatur pada posisi 5,0 volt. Nah, kemudian menghubungkan channel 1 pada osiloskop ke X output pada perangkat Frank Hertz dan channel kedua ke Y output, serta mengukur channel 1 sebesar 5 volt dan channel 2 sebesar 10 meter volt pada osiloskop. Nah, selanjutnya digeser posisi scanning ke arah auto untuk menampilkan gambar yang baik, sehingga pembacaan skala pada arus dan tegangan lebih mudah. Dari percobaan ini, kita disuruh menentukan tegangan kita disuruh menentukan tegangan jika grafiknya itu sudah diketahui. Kemudian tentukan energi eksistensinya. Nah, ini gambar di sebelah ini adalah gambar grafik hasil percobaannya. Lanjut, Bill. Nah, ini untuk pembahasan soalnya. Karena tadi ada 3 grid, jadi ada F1, F2, dan F3. Nah, di sini F1-nya yaitu nilai mutlak dari 2,5 plus minus 0,5 volt. Kemudian yang F2-nya itu kita masukkan nilainya 3,0, kemudian F3-nya itu 4,0. Sehingga kita bisa menghitung V totalnya dibagi dengan 3. Nah, kemudian kita mendapatkan hasil 3,1 volt. Nah, kemudian DO1 itu nilai mutlak dari V1 dikurang V total. Nah, di sini tadi sudah diketahui V1-nya 2,5, kemudian V2-nya 3,0, dan V3-nya 4,0. Sehingga kita mendapatkan Domax-nya sebesar 0,9 volt. Nah, di mana Domax ini sama dengan delta V. Delta V-nya sebesar 0,9 volt. Nah, kemudian kita mencari KR, di mana KR ini adalah delta V per V totalnya dikali 100%. Kita masukkan nilainya 0,9 volt dibagi 3,1 volt, kemudian dikali 100%, dan hasilnya 29,03%. Selanjutnya kita mencari nilai AB. AB sama dengan 1 dikurang log delta V per V. Nah, 1 min log 0,9 dibagi 3,1, kita masukkan nilainya. Kemudian kita peroleh 1 dikurang
minus 0,537. Karena minus ketemu minus jadinya plus. Sehingga hasilnya 1,537 2AB. Nah, kita bisa menuliskan di dalam persamaan fisikanya yaitu PF sama dengan nilai mutlak dari 3,10 plus minus 0,90 volt. Nah, 0,90 itu adalah nilai deviasinya. Nah, kemudian dari situ kita bisa menghasilkan energi eksitasinya, yaitu EX sebesar F dikali E, di mana hasilnya yaitu 3,1 elektron volt. Lanjut, Bill. Nah, selanjutnya itu ada minyak milikan. Di dalam minyak milikan ini ada dijelaskan sejarahnya, prinsip kerja, dan gaya yang bekerja, manfaat aplikasi dalam kehidupan, dan contoh soal. Dan hal itu akan dijelaskan oleh Saudari Sabila Eka Septi. Baik, terima kasih atas penjelasan dari percobaan Frank Hertz tadi. Sedikit kembali untuk percobaan Frank Hertz. Pada hasil eksperimen Frank Hertz bisa kita lihat di sini pada gambar, dan terdapat dua mekanisme ekstensi elektron dari tingkat dasar menuju ke tingkat yang lebih akan memancarkan radiasi dapat menimbulkan spektrum mekanisme tersebut antara lain tumbukan antar partikel. Bisa dilihat pada gambar 2.1 yaitu rangkaian percobaannya, dan ini adalah hasilnya. Nah, berikut adalah hasil eksperimen Frank Hertz tadi. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan tentang minyak milikan. Sejarah dari minyak milikan yaitu pada tahun 1909 muncullah percobaan milikan atau dikenal pula sebagai percobaan oil drop. Saat itu dirancang untuk mengukur muatan listrik elektron. Pada tahun 1906, seorang ahli fisika Amerika, Robert Millikan, berhasil menentukan harga muatan elektron melalui percobaan tetesan minyak milikan. Bisa dilihat di sini gambar untuk tetesan minyak milikan. Nah, selanjutnya pengertian dari minyak milikan. Tetes minyak milikan adalah percobaan yang menunjukkan bahwa muatan elektron bersifat diskrit, yaitu gaya ke bawah. Pada tetes milikan, percepatan ke bawah akan terhambat oleh suatu gaya stokes atau gaya penghambat. Kemudian prinsip kerjanya, percobaan ini menggunakan prinsip kerja adanya gaya listrik yang menyebabkan suatu butiran minyak dapat dipengaruhi oleh suatu medan listrik. Nah, ketika minyak disemprotkan dengan menggunakan sprayer, maka ketika butiran minyak masuk ke dalam milikan oil apparatus, maka minyak akan terpolarisasi. Polarisasi ini dapat diakibatkan oleh dua sebab. Yang pertama yaitu karena butir minyak bergeseran dengan pipa logam pada milikan apparatus sehingga elektron dari bahan ferromagnetik berpindah menuju butir sehingga menyebabkan minyak terpolarisasi yang condong ke muatan negatif. Sebab kedua adalah butiran minyak menerima elektron yang dilepaskan oleh udara terionisasi oleh sinar X. Sehingga butir minyak terpolarisasi dan condong untuk bermuatan negatif, akibatnya jumlah elektron yang lebih banyak. Juga terbukti bahwa beberapa bintik minyak bermuatan listrik karena efek gesekan. Nah, bintik-bintik itu dapat pula memperoleh muatan jika udara dalam apparatus tersebut diionisasi oleh sinar X atau secuil benda radioaktif. Beberapa elektron atau ion bertumbukan dengan bintik-bintik minyak itu. Kemudian ada gaya yang bekerja, terdapat dua, yaitu pertama keadaan di mana tidak terdapat medan listrik yang mempengaruhi gaya tetes minyak. Gaya yang terjadi yaitu gaya berat, gaya stokes yang berlawanan arah dengan gaya gravitasi, gaya Archimedes yang arahnya juga berlawanan dengan gaya berat benda. Nah, yang keadaan kedua yaitu terdapat medan listrik. Maka gaya yang terjadi pada tetes minyak milikan adalah gaya berat yang arahnya menuju pusat bumi, gaya kolom yang diterima oleh tetes milikan lebih besar dibandingkan
dengan gaya gravitasi ditambah gaya stokesnya yang berlawanan arah dengan berat benda. Lalu ada manfaat atau aplikasi dalam kehidupan. Pada percobaan tetes minyak milikan, ini ada manfaat yang dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan dan kemagnetan. Contoh aplikasinya adalah penerangan lampu dan TV yang berfungsi sebagai media informasi. Salah satu contoh prinsip kerja aplikasinya yaitu pada penerangan lampu. Saat dihidupkan, arus listrik mengalir, akibatnya elektron bebas bergerak dari kutub negatif ke positif. Sepanjang filamen secara konstan akan menabrak atom. Energinya akan memanaskan atom. Atom-atom yang dilepaskan terlihat seperti cahaya yang dipancarkan. Kemudian di sini ada contoh soal. Satu, yaitu sebuah tetes minyak yang beratnya 1,9 dikali 10 pangkat min 14 Newton diam di antara pasangan keping sejajar yang kuat medan listrik 4,0 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Nah, yang ditanya berapa besar muatan listrik tetes minyak itu, dan yang kedua, jika tetesan minyak ditarik ke keping positif, berapa jumlah elektron yang terkandung dalam tetesan minyak? Jawabannya, tetes minyak diam di antara pasang keping sejajar karena berat minyak Mg seimbang dengan gaya listrik Qe. Jadi, Qe sama dengan Mg. Q-nya Mg per E 1,9 kali 10 pangkat minus 14 per 4,0 kali 10 pangkat 4, maka hasilnya adalah 4,8 kali 10 pangkat min 18 kolom. Muatan 1E sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat 19 C, sehingga banyak elektron N yang dikandung dalam tetes minyak adalah Q sama dengan Ne, N sama dengan Q per E 4,8 kali 10 pangkat minus 8 kolom, 1,6 kali 10 pangkat minus 19C, maka hasilnya adalah 30. Lalu ada soal kedua, yaitu berdasarkan hasil perhitungan waktu tiap loop dengan jumlah skala pada lensa okular X sama dengan 10, maka dapat diperoleh hasil jarak dan kecepatan masing-masing loop, baik naik dan turun, adalah sebagai berikut. Jarak yang ditempuh oleh tetes minyak S sama dengan X per 1,875 dikali 10 pangkat minus 4M, maka hasilnya adalah 5,33 kali 10 pangkat minus 4M. Tetes minyak pertama, kecepatan naik pada masing-masing loop. V1 sama dengan S per T1, maka kita masukkan nilainya 5,33 kali 10 pangkat minus 4 per 6,57 sama dengan 0,8 11 kali 10 pangkat minus 4 MS min 1, maka itu adalah hasil loop 1. Nah, itu tadi adalah presentasi untuk video pembelajaran dari kelompok 2. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.